Halo, selamat malam untuk para teman-teman subscriber Do You See Me. Kali ini saya akan menceritakan cerita ini dibuat bukan untuk memecah belah sebuah kubu ataupun untuk memprovokasi sebuah golongan. Ini hanya dedikasi saya untuk catatan praktik ilmu gaib di wilayah tempat tinggal saya. Pada sore itu, setelah seharian menjalani aktivitas di tempat kerja, aku putuskan untuk balik kandang dulu ke rumah idaman untuk bertemu dengan ayah dan ibu. Entah kenapa sore itu aku sangat ingin sekali pulang. Padahal jarak dari tempat kerja ke rumahku sangat jauh, sekitar 38 km, atau dengan waktu tempuh biasanya 1 jam dengan kecepatan motor BB 110 cc 60 km per jam. Bu, balik duluan ya, ucapku kepada ibu bendahara kantor. Loh, gak nginep aja nah, capek bolak-balik mulu, dari kemarin ringsek tuh badan, ucap Bu Fisa kepadaku. Oh iya, perkenalkan, namaku Nana, asli dari Banten yang katanya daerah kawasan Jawara. Kawasan di mana nilai agama masih dijunjung tinggi, nilai kebudayaan dan kearifan lokal masih menjadi pemandangan sehari-hari. Aku suka setiap kegiatan yang ada di sini karena aku pikir semua hal itu bisa membuat pikiran kita menjadi lebih segar dan inspiratif. Setelah kusiapkan semua mulai dari jaket, helm, lengkap dengan masker. Karena di sini sedang gencar-gencarnya razia masker. Aku mulai menaiki motor yang sudah menemani laku lampahku selama 11 tahun ini. Saat itu aku masih ingat waktu menunjukkan jam 5 sore. Aku prediksi sampai di rumah sekitar maghrib lah. Jadi aku mengendari si gaconku itu dengan kecepatan yang lumayan kebut, kata mak, sekitar 80 km per jam supaya tidak memasuki waktu sandekala alias pamali orang tua. Karena konon kata leluhurku, waktu maghrib merupakan kondisi di mana portal gaib terbuka penuh sehingga para makhluk tak kasat mata itu keluar masuk secara bebas. Singkat cerita, aku sampai di rumahku yang sederhana nan damai itu. Assalamualaikum, ucapku. Waalaikumsalam. Tumben nah, pulangnya jam segini. Baru masuk pamali maghrib, ucap ibu. Iya mah, lagi pengen istirahat. Nggak mau keluyuran biar besoknya seger ini badan, jawabku sambil memasukkan motorku ke dalam rumah yang saat itu sekitar pukul 5:30 kalau tidak salah. Kumasukkan motorku dengan rapi sambil dilap di lantainya. Karena memang ibu suka sensi kalau lantainya kotor karena motor anaknya. Setelah selesai dari motor, aku melangkah mencari ibu untuk sekedar mencium tangan supaya berkah apa yang telah kukerjakan. Setelah cium tangan, aku merasakan badanku sangat lelah. Untuk kenapa tak seperti biasanya? Kuputuskan saja untuk mengambil handuk dan pergi ke kamar untuk melucuti semua pakaianku. Dilanjut agenda mandi di kamar mandi. Pikirku saat itu ingin segera kelar dengan urusan duniawi dan mendekatkan diri kepada ilahi lewat sholat maghrib ini. Air di rumahku masih terasa dingin karena memang berada di kawasan Banten Selatan yang masih menyimpan banyak pohon dan pegunungan. Kupercepat ritme mandiku supaya tidak terlalu merasakan dingin. Setelah itu, aku lanjutkan sekolah maghrib. Selesai sholat, aku mulai mencari makanan khas ibu yang biasanya di dapur. Ma, di dapur ada makanan apa? Tanyaku kepada ibu. Ya Allah nak, tinggal cari aja. Kenapa banyak tanya? Ucap ibuku yang sedikit marah. Maklum, aku memang memiliki jiwa yang agak manja. Mungkin karena aku juga suka dengan ekspresi marah ibuku yang bisa membuat rindu ketika aku di luar rumah.
Mendengar ucapan seperti itu keluar dari mulut ibuku, aku bergegas lari ke arah dapur. Khawatir ada tragedi perang dunia ketiga. Melihat ada makanan yang bisa menutupi rasa laparku dan menambah energiku agar tidak lagi gemetar karena lemas. Yap, ikan tongkol dan sambal, menu yang mantap untuk disantap. Ku ambil piring dan nasi porsi kuli dan kulahap dengan cepat supaya hidangan itu. Saat asik melahap makanan, tiba-tiba ada notif pesan WhatsApp dari salah satu kawan juga seniorku. Nah, di mana? Tulis Bang Yaya yang ternyata sebelumnya sudah melepon beberapa kali namun tidak berangkat. Mungkin ketika aku sibuk dengan makanan jadi tidak fokus ke lain. Di rumah Bang, kenapa? Jawabku. Waduh, kirain di sini, kota tempat kerjaku, besok di mana? Kata Yaya. Besok kerja lagi Bang, kenapa nih? Apa yang bisa gue bantu Bang? Jawabku. Besok malam kita mediasi ya, biasa sekitaran jam 9 aja. Ntar berkabar aja, ucap Yaya. Oh siap, insya Allah Bang. Ntar gue prepare bersihin badan dulu, jawabku sambil menutup obrolan. Bang Yaya ini memintaku untuk melakukan mediasi, alias masukin setan ke tubuhku. Memang sejak 2 tahun yang lalu tubuhku ini bisa merespon gerakan-gerakan dari makhluk gaib. Dia juga pernah satu tim denganku dengan sebuah program horor gitu di sebuah stasiun radio. Makanya dia tahu kapasitas tubuhku. Katanya sih aku sangat lancar dijadikan wadah mediasi. Bukan bangga dibilang seperti itu, aku malah takut. Malam itu singkatnya aku tidak banyak tingkah dan melanjutkan agenda paling penting dalam hidup, yakni tidur. Tiba-tiba aku berada di sebuah gedung yang entah di mana, plak, suara tangan menepuk pundakku. Hoi, ngapain duduk di situ? Ayo, ikut AA, ucapku. Kakakku Bang Tata. Loh, ada AA, ikut kemana A? Jawabku heran. Udah, ikut aja yuk, jawabnya sambil menarik tanganku. Aku dan abangku itu berlari seolah mencari sesuatu atau seseorang. Aku masih tidak tahu tujuanku berada di gedung yang mirip rumah susun ini. Tadi di sini nah, tapi kemana ya sekarang? Ucap aneh Tata. Ah, pasti gak jelas amat sih, umpatku. Tuh di sebelah lagi liatin kita, teriak-teriak Tata buatku kaget. Astagfirullah, ucapku. Ternyata dalam gedung tersebut aku dan Tata sedang melakukan perburuan setan. Dan yang membuatku kaget adalah kakakku itu menunjuk. Aku melihat sosok perempuan tua dengan cakar yang sangat panjang sambil melihat kami berdua dan melambaikan tangannya seolah sedang dadah. Bukan main seramnya, tapi entah kenapa saat itu aku terus mengikuti langkah abangku untuk mengejar sosok yang ada di seberang gedung itu. Aku kejar sosok itu dan menyeberang keluar gedung. Pertama memasuki gedung yang ditempati sosok tersebut. Mengejutkan sekali, ternyata sosok tersebut memang menunggu kedatangan kami. Dia berada di lantai 2, aku masih menaiki anak tangga. Sini nah, Neng ada pesan buat Nana, ucap sosok tersebut pelan tapi seolah dekat dengan telingaku. Aku dan Tata terus mendekati sosok tersebut. Karena lama-kelamaan sosok tersebut berhasil membuatku penasaran. Aku berhasil menaiki anak tangga terakhir di lantai 2 itu. Lalu, aku melihat ke ujung gedung lantai 2. Sosok tersebut berdiri tegak lurus sambil menunduk mendekat dengan jalan melayang di menapak ke lantai. Terus mendekat hingga pada jarak sekitar 3 meter denganku, yang saat itu mematung didampingi Tata di belakangku. Sosok tersebut menunjukkan wajahnya. Ampun, sosok tersebut sangat mengerikan sekali. Wajah penuh darah. Bibir sudah hancur, bagian bawahnya entah kemana. Giginya hanya terlihat taring, lalu ditambah panjang kukunya yang paling kuingat itu menyentuh ke ujung kakinya, namun sangat kotor dan penuh darah. Bersambung. Terima kasih teman-teman sudah mendengarkan cerita dari Do You See Me. Semoga bermanfaat dan menghibur. Dan jangan lupa untuk komen, subscribe, dan like sebanyak-banyaknya. Wassalam. Merinding.